Nah, kembali ke pertanyaan kamu, jadi makhluk apa yang paling tinggi? Kemarin dulu saya pernah dijelaskan oleh salah satu guru saya juga, kalau dibandingkan manusia dengan dewa, ya tetap dewa lebih tinggi menurut beliau. Di satu sisi iya, menurut saya iya. Kalau kita ambil sisi spiritual seperti yang tadi, bahwa kelahiran sebagai dewa berumur panjang itu memang hakikatnya lebih tinggi misalnya. Tetapi dia secara fungsi itu merugikan. Kenapa merugikan? Karena kan mereka hidup panjang nih, lama, senang terus. Itu mereka jadi abai, lupa kalau hidup ini nggak kekal. Karena gini, kenapa hidup jadi manusia itu lebih beruntung? Karena kita ngalami dua hal. Kamu pernah ngalami hal yang senang nggak? Happy. Pernah kan? Kadang-kadang kalau kita lagi happy, kita terlarut-larut kan. Lagi happy, senang gitu. Nah, contoh paling gampang nih, saya nggak tahu kalau kalian udah pernah ngalamin apa belum ya. Kalau yang pernah pacaran, kamu tahu yang namanya honeymoon phase. Masa bulan madu, baru jadian. Isinya apa? Yang belum pernah, maaf ya. Isinya tuh senang terus, pengen ketemu terus, pokoknya rindu terus. Itu namanya fase bulan madu. Kabar buruknya, karena segala sesuatu itu mengalami perubahan, fase bulan madu ini nanti hilang. Lama-lama kamu jadi emosinya tidak semeriah dulu. Ganti nih, kadang-kadang jadi kesel, jadi jengkel. Kita ngalamin itu semua dalam hidup. So theoretically, para dewa berumur panjang ini hanya mengalami kesenangan terus, abai dengan fenomena fakta bahwa kehidupan dia sebagai dewa ini akan berakhir. Lalu, apa untungnya kita sebagai manusia? Karena kita ngalamin dua-duanya. Karena kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan, kita tahu, oh ini tuh yang namanya sulit. Ini namanya susah. Susah atau kesulitan itu sebenarnya bisa jadi pemicu kita lebih semangat, betul? Juga bisa bikin kita jadi makin depresi. Kalau kita manusia cerdas, bijaksana, kita jadikan rasa ketidakbahagiaan ini sebagai pemicu. Kamu dapat nilai 5, teman kamu dapat 7. Pilihannya orang kan, bisa stres, bisa terpicu. Itu yang kemudian kalau dari konteks spiritual, lahir sebagai dewa berumur panjang itu merugikan. Merugikan. Nah, itu makanya kalau kita beraspirasi, saya personally sebagai Buddhis, aspirasi saya adalah saya bisa lahir sebagai manusia lagi. Terus Buddha juga mengajarkan bahwa makhluk itu tidak dipandang hina atau mulia, itu karena kelahiran.